10:16 kita akan memulai sesi kelima pada pagi hari ini. Saya share screen dulu ya. Oke. Bisa jelas terlihat, Pak? Jelas, Pak, jelas. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lebih jauh dari bisnis model generation, yaitu value proposition dan revenue stream. Itu bagaimana kita perusahaan kita menghasilkan uang dari transaksi pembelian yang dari penjualan produk dan jasa kita. Nah, pada hari ini 60 menit saya akan sajikan materi ini beserta tanya jawab untuk kita lebih mengerti lagi materi ini. Nah, selamat datang di sesi ke-5, like brand generation kedua, yaitu value proposition dan revenue stream. Oke, pada sesi yang kedua dan ketiga kita telah membahas tentang the value proposition canvas, di mana customer profile itu harus match harus fit dengan value map-nya, sehingga produk dan layanan kita itu bisa diterima oleh customer profile yang sudah kita definisikan. Ya, ini menjadi dasar awal. Nah, pada sesi keempat minggu yang lalu kita membahas customer relationship dan channel. Ya, ini dua hal yang menjembatanin antara customer dan value proposition yang sudah kita definisikan, di mana channel itu akan mendeliver atau akan mengirimkan value proposition menuju customer, dan customer relationship penekanannya pada bagaimana kita selalu keep kontak, selalu berhubungan secara intim dengan customer kita, sehingga customer kita percaya dan beli lagi produk dan layanan kita. Ya, pada hari ini kita akan fokus dari dampak dari keempat elemen yang telah kita definisikan di sesi kedua sampai sesi keempat, yaitu revenue atau revenue stream. Ya, pendapatan, apa yang akan kita peroleh dari elemen 1 sampai dengan elemen 4 yang sudah kita definisikan. Ya, pada prinsipnya adalah revenue model atau revenue stream yang kita bahas pada sesi kelima hari ini adalah how does the company make money from its customer segment. Ya, bagaimana perusahaan Bapak, Ibu bisa menghasilkan pendapatan dari masing-masing customer segment yang telah Bapak Ibu definisikan pada saat mengisi value proposition canvas. Ya, definisi dari revenue stream adalah merepresentasikan pendapatan yang dihasilkan perusahaan dari setiap segmen customer yang ada. Harus pendapatan merefleksikan bagaimana customer membayar produk atau jasa Anda. Jika customer adalah inti dari model bisnis, customer driven, ya, menjadi intinya adalah customer, maka arus pendapatan ini adalah urat nadinya. Pada blok ini Anda dapat bertanya untuk nilai apakah customer benar-benar bersedia membayar. Jadi value apa yang dibeli oleh customer Anda. Ya, jika Anda dapat menjawabnya, maka Anda dapat menciptakan satu atau lebih arus pendapatan dari tiap-tiap segmen customer yang sudah Anda definisikan. Ya, setiap segmen customer itu mempunyai potensi pendapatan yang kita bisa gali di dalam perusahaan kita. Nah, ini adalah sebuah model bisnis. Revenue stream adalah sebuah model bisnis dapat menciptakan dua buah arus pendapatan yang berbeda. Pertama yaitu pendapatan transaksi dari on time payment customer. Sekali beli ya sudah gitu ya, beli putus.
Kedua adalah pendapatan berulang dari pembayaran berkelanjutan, berlangganan, membership program, dan berbagai macam jenis pendapatan yang kita bisa dapatkan berulang. Ada beberapa cara untuk menciptakan arus pendapatan. Pertama adalah penjualan produk atau jasa Anda, biaya pemakaian, biaya berlangganan, penyewaan, lisensi, biaya komisi atau broker, biaya periklanan. Nah, lebih jauh saya akan breakdown, saya akan jelaskan lebih rinci satu persatu dari 7 cara untuk menciptakan arus pendapatan ini. Nih, arus pendapatan yang pertama adalah penjualan produk atau jasa, menjual hak kepemilikan atas produk fisik yang kita punya, seperti dealer mobil menjual mobil, toko buku menjual buku, toko CCTV menjual CCTV, dan lain sebagainya. Ya. Kedua adalah biaya pemakaian, pendapatan yang dihasilkan oleh penggunaan layanan tertentu. Misalnya kita menginap di hotel, kita harus membayar biaya pemakaian, biaya hotel per hari. Ketiga adalah biaya berlangganan, pendapatan yang dihasilkan dengan menjual akses berkelanjutan ke pelanggan. Contohnya adalah gym membership atau keanggotaan gym, pusat kebugaran. Ya. Keempat adalah penyewaan. Sementara memberikan seseorang hak eksklusif untuk menggunakan aset tertentu untuk jangka waktu tertentu, itulah pendapatan yang kita bisa peroleh dari situ ya. Kita memberikan hak eksklusif untuk menggunakan aset tertentu dengan jangka waktu tertentu juga yang telah kita sepakati bersama, yaitu penyewaan mobil, sewa apartemen, sewa villa, dan lain-lain. Ya. Arus pendapatan yang kelima adalah lisensi. Pendapatan yang kita peroleh dengan memberi pelanggan izin untuk menggunakan kekayaan intelektual yang dilindungi dengan imbalan biaya lisensi. Ini contohnya adalah The North Face membayar biaya lisensi untuk menggunakan kain yang dibuat oleh Gore-Tex. Ya. Keenam adalah komisi. Pendapatan sebagai perantara yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Ya, contohnya adalah broker rumah, broker penyewaan kapal, broker mobil bekas, dan lain sebagainya. Ketujuh, yang terakhir adalah biaya iklan, memungkinkan perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan atau merek tertentu dengan dan mengenakan biaya. Ya. Di Facebook kita bisa beriklan dengan membayar biaya, Facebook Ads, Twitter, IndiHome juga membuka kesempatan untuk beriklan di televisi mereka, TV online mereka, dan sebagainya. Ini adalah pricing mechanism atau mekanisme harga, penetapan harga yang berbeda-beda dari revenue stream. Ya, ini lebih detail lagi, yaitu ada 2 kelompok besar, yaitu fixed atau menu pricing dan dynamic pricing. Nah, ini saya akan jelaskan nanti apa saja yang masuk dalam fixed atau menu pricing dan dynamic pricing atau penetapan harga dinamis, penetapan harga yang fix atau tetap. Ya, mari kita lihat bersama. Ya, dalam kategori fix atau menu pricing ini adalah list price. List price artinya harga tetap sudah ditentukan atas produk atau layanan yang dijual. Ya, kalau kita datang ke KFC, kita nggak bisa nego lagi. Ya, kita beli misalnya paket mereka, ya ada harganya 50.000, ya kita bayar 50.000, tidak ada bisa nego. Matahari Department Store, Indomaret, nah itu kita langsung bawa barangnya ke kasir dan kita langsung bertransaksi. Tipe yang kedua dari fixed pricing ini adalah product feature dependent. Harga bergantung pada banyaknya atau kualitas dari fitur yang diinginkan pelanggan. Ya, misalnya gini, kita punya kebutuhan CCTV dengan fitur yang analitik, ya, maka harga akan mengikuti dengan kecanggihannya, tentu saja lebih mahal daripada kamera CCTV yang standar. Nah, ya, ERP yaitu software dalam satu perusahaan. Nah, kita bisa beli ini per modul. Misalnya kita hanya butuh modul penjualan
maka kita beli saja modul penjualan. Meskipun ada modul-modul human resource management atau customer relationship management, jika itu kita tidak butuhkan, kita tidak usah membeli. Ya, tentu saja berbeda kalau ERP paket lengkap dengan berbeda dengan ERP yang hanya 1-2 modul yang kita pilih. Nah, begitu juga AWS. AWS ini adalah penyedia cloud data storage di mana mereka akan menyediakan kapasitas-kapasitas tertentu dengan tarif tertentu juga, ya. Ketiga adalah customer segment dependent. Harga disesuaikan dengan tipe dan karakteristik pelanggan, ya. Di Bluebird itu ada layanan yang teksinya biru dan ada teksinya yang hitam, ya. Tentu saja tarif argonya berbeda, ya. Customer bisa memilih. Customer yang middle up bisa mungkin saja akan cenderung memilih naik taksi Bluebird yang hitam, ya. KAI, Kereta Api Indonesia, ada kelas eksekutif, ada kelas ekonomi. Garuda Indonesia juga ada kelas bisnis dan ada kelas ekonomi. Itu tergantung dengan customer segment, customer-nya memilih mau yang mana, ya. Volume dependent, harga menyesuaikan dengan jumlah pembelian pelanggan atau produk atau atas produk atau layanan. Semakin banyak beli, semakin murah harga satuannya. Ya, tentu saja beli satu dengan beli satu lusin itu akan berbeda harga satuannya. Ya, ini 4 yang masuk kategori fixed pricing atau strategi yang harganya fix, mekanisme penetapan harga fix atau tetap. Ini adalah penetapan harga dinamis atau dynamic pricing. Pertama adalah negotiation. Harga ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi antara penjual dan pembeli. Ini bergantung sekali pada keterampilan negosiasi antara penjual dan pembeli, ya. Mana yang lebih jago? Kalau penjualnya lebih jago keterampilan negosiasinya, maka dia akan bisa bertahan dengan harga yang dia tawarkan. Kalau pembelinya jago negosiasi, maka pasti harganya akan mengikuti kemauan dari pembeli. Yang kedua adalah yield management. Harga bergantung pada banyaknya atau kualitas dari fitur yang diinginkan pelanggan. Ya, contohnya ERP yang saya telah sebutkan tadi dan AWS. Ya, real time market. Harga disesuaikan dengan tingkat permintaan dan suplai produk atau layanan. Ya, jika permintaannya tinggi, suplai atau ketersediaannya produk atau layanan Anda itu sedikit, maka harga akan tinggi. Tetapi jika suplainya besar atau persediaan barang yang ingin ditawarkan itu besar, sementara permintaannya sedikit, maka harga akan turun, biasanya demikian. Ya, auctions, lelang, harga ditetapkan dari penawaran tertinggi. Ya, contohnya di Pegadaian, di KPKNL itu lelang negara dan sebagainya. Artinya harga akan ditetapkan sebelumnya diadakan proses lelang atau proses bidding atau proses di mana setiap calon pembeli itu mengajukan harga dan mereka berlomba untuk menaikkan harga untuk mendapatkan barang atau produk yang dilelang tersebut. Ini masuk keempat hal ini masuk dalam dynamic pricing atau mekanisme penetapan harga dinamis. Nah, di dalam revenue stream itu kita wajib melihat customer segment dan value proposition. Itu dua elemen yang terkait yang akan menentukan revenue apa yang kita tetapkan untuk customer segment pertama, misalnya ya, customer segment pertama, proposition pertama. Nah, itu kita bisa menetapkan revenue-nya jenisnya apa yang bisa kita dapat, gitu ya. Ini dua aspek ini penting kita perhatikan pada saat kita mendefinisikan revenue stream. Nah, ini adalah contoh bisnis model kanvas dari Uber, di mana revenue stream-nya adalah biaya pemakaian, persen per ride, ya. Ada argonya, ini berdasarkan ada
customer segment dan value proposition kita memperhatikan sehingga menghasilkan revenue stream ya. Nah, kalau Kelly Lemon Stand atau Refreshing Lemon ini adalah dia memperoleh revenue stream dari penjualan lemon tersebut, penjualan produk dan tips dari pelanggan yang diberikan kepada atas layanan yang bagus pada counter atau booth yang mereka berada. Nah, ini tugas individu untuk bisa mengisi revenue stream pada bisnis model Canvas Anda dengan memperhatikan elemen penting, dua elemen penting yaitu revenue, value proposition dan customer segment. Ya. Nah, pada hari ini penjelasan untuk revenue stream cukup sampai di sini dan jika ada bapak-bapak yang ingin bertanya silahkan untuk sesi tanya jawab saya buka. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, silakan yang mau bertanya Bapak-bapak. Mungkin ada yang kurang jelas, nanti saya akan mengulangi dan menjelaskan. Ini estimasinya 60 menit nih Pak. Belum sampai 30 menit udah beres. Ya, ini singkat Pak, karena pembahasannya revenue stream. Dan nanti kita akan lebih banyak diskusi. Silahkan mungkin ada yang ditanya mengenai revenue stream. Pada saat pada saat penetapan revenue ini kita tidak dalam artian tidak tidak menetapkan target dari omset, enggak. Jadi kita mendefinisikan sumber-sumber pendapatan. Ya, jadi bukan target omset yang ditulis dan ditempel, bukan. Itu. Kalau target omset itu lebih banyak nanti pada saat strategic planning. Ya, silakan Pak Mero. Pak, saya mau nanya. Cuman ini sedikit di luar ya. Maksudnya masih mengenai revenue. Cuman yang mau ditanyain, untuk kita di bidang security system, khususnya toko retail CCTV, revenue apa yang bisa kita dapat Pak, selain menjual perangkat dan servis gitu? Ya, baik. Salah satunya yang saya coba Pak dari tahun lalu itu kita menyediakan sewa CCTV Pak. Penyewaan CCTV. Kasusnya begini Pak, ada customer saya datang. Ini nenek saya ini tidak dijaga pada jam-jam kerja, nenek saya tidak dijaga. Sementara usianya sudah 85 tahun dan itu berbaring saja di tempat tidur. Jadi kami ini bagaimana ya Pak, kalau kami invest itu kan maksudnya terlalu besar investnya, sementara mereka melihat kondisi nenek ini ya maaf tidak lama lagi gitu Pak. Jadi akhirnya saya menawarkan opsi untuk sewa saja CCTV-nya dan dia bersedia menyewa bulanan Pak, untuk itu sempat disewa 3 bulan. Itu Pak Mero, opsi sewa Pak. Opsi sewa. Ya. Itu juga kemarin pernah saya diminta di satu proyek pembangunan jembatan. Jadi mereka minta 1-2 kamera saja untuk surveillance kegiatan dan pihak owner dia mau lihat dari Jakarta, dan itu berlangsung 2 bulan. Setelah selesai proyek dia kembalikan, dia ya itu sewa berakhir gitu Pak. Jadi saya tidak menyediakan unit baru Pak sebenarnya. Unit-unit yang mungkin kita tidak layak jual lagi kita siapkan, terus itu kita juga rekondisi perangkatnya dan itu kita siap untuk disewakan. Itu Pak Mero yang kami lakukan. Okay. Lumayan.
Lumayan. Kalau di Kalimantan, saya selain sewa CCTV juga sewain perangkat ini Pak, modem GSM itu Pak. Jadi ada yang orang menunggu IndiHome itu sampai IndiHome-nya belum masuk nih, tapi mereka mau online. Perangkat modemnya itu saya sewakan. Tapi perangkatnya aja Pak ya. Kalau dia punya kuota, mereka isi sendiri gitu ya. Betul, kuota mereka isi sendiri. Pada saat IndiHome atau Icon Plus masuk, nah itu mereka kembalikan. Itu Pak alternatifnya Pak Mero. Iya. Mantap nih Pak idenya. Sudah dicoba Pak, lumayan Pak, karena bagi yang budget maksudnya kalau beli yang kabel yang profesional kan dia terlalu tinggi Pak, meskipun paket saya ada yang murah gitu Pak Mero. Tapi tetap nggak kejangkau waktu itu karena dia bilang kami short time aja, jangka pendek aja. Gitu Pak. Mungkin bisa dicoba Pak Mero. Iya Pak, ini lagi langsung mudeng. Ada juga yang ini Pak, ada juga yang kegiatan doa atau kegiatan pernikahan, dia mau recording Pak. Jadi waktu itu kita pasang di rumahnya, karena acara pernikahan itu di rumah dan kita pasang 4 kamera. Nah, dengan hard disk yang rekaman selama berapa jam itu, 1 hari itu acara nikah itu ya kita backup dan kita kasihkan Pak rekamannya. Itu Pak. Itu yang kami lakukan. Ya, ada pertanyaan lagi Pak Mero? Belum Pak. Belum ya Pak. Yang lainnya mungkin Cileoni nih, karena yang datangnya terlambat Ci. Ayo Ci. Oh ada Ci, Ci Leoni yang silakan. Kalau pedagang jual barang mungkin agak sulit ya, Ci, untuk opsi sewa ya, Ci. Ya, sementara sih itu layanan yang kami sediakan alternatif untuk bisa tetap dapat revenue ya untuk itu. Untuk obral atau garage sale kami belum lakukan. Ada beberapa perangkat yang sudah discontinue, saya nggak berani jual, nah itu belum saya sell. Mungkin itu salah satu alternatif juga. Itu atau bisa juga sistemnya sewa aja, sewa full selama kontrak berapa tahun gitu ya. Jadi kita membantu surveillance di satu kawasan. Jadi dia tidak usah investasi, jadi perusahaan itu jauh lebih hemat sebetulnya. Resiko memang kita yang tanggung, tinggal kita berhitung. Tapi pasti secara kalkulasian saya hitung sewa lumayan, misalnya revenue-nya lumayan besar. Mungkin ada yang lain? Pak David, Pak Adi atau Pak Kur, silakan Pak. Ya, ini revenue stream ini adalah pendapatan yang harus potensi pendapatan yang harus kita maksimumkan yang kita bisa dapat. Ya, nah, nanti pada saat setelah setting revenue stream, kita mulai pindah ke sisi sebelah kiri dari business model generation, di mana kita menyiapkan tim, menginventarisir kegiatan kita yang produktif atau key activities yang untuk menunjang terciptanya revenue stream yang sudah kita definisikan.
Dan juga bisa jadi juga partner ya, kita mesti cari partner juga yang terkadang ada hubungannya dengan CCTV contohnya, tapi kita tidak punya layanan itu. Nah, kita mesti partner nih dengan berbagai partner kita yang bisa menyediakan itu. Kita ambil komisinya aja deh, gitu ya. Salah satu contohnya saya diminta untuk di salah satu perusahaan kargo di Bandara Supadio Pontianak untuk pengadaan sewa dari scanner barang untuk kargo. Nah, itu dia tidak mau beli tapi opsinya sewa. Nah, itu tentu saja saya nggak punya scanner barangnya itu, jadi X-ray barang. Jadi saya minta partner saya untuk menyediakan dan saya tawarkan melalui perusahaan saya. Kita ambil komisinya saja. Dengan opsi sewa tadi Pak, misalnya kita bilang contohnya tadi untuk scanner Bapak mereka maunya opsi sewa. Kalau Bapak sistem sewa, otomatis kita kan ngitungnya modal dan profit nih. Betul. Saya rasa biasanya misalnya kita anggap ini perangkat 500.000, profit kita 20% misalnya. Betul. Kita jual putus pasti juga berharap dengan profit yang seperti itu. Betul. Nah, ketika kita sewakan ke mereka, apakah mereka nggak keberatan gitu dengan angka, terus kayaknya saya beli lebih murah daripada saya sewa gitu. Kalau menurut sewa itu jadi malah lebih mahal kalau menurut saya ya. Atau menurut Bapak gimana Pak? Cara hitungannya gimana gitu? Kenapa mereka mau sewa jadinya nggak beli aja? Ya, sebetulnya Pak, kalau dihitung, mereka sewa dalam waktu 6 bulan atau 7 bulan itu sudah sama seperti beli baru, Pak. Benar. Betul, cuman entah kenapa mereka karena berpikir ini kami akan jauh lebih hemat kalau sewa, karena pemakaian kami pertimbangannya tidak sampai 6 bulan, Pak. Dia berpikirnya masa yang dia pakai itu tidak sampai barang itu dengan nilai beli barang tersebut, Pak. Ya, kalau misalnya mereka menego kok mahal Pak, ya saya selalu bilang sama customer saya, resiko ada di saya. Resiko alat ini ada di saya. Kalau misalnya resiko barang ini tidak terjual karena sudah dipakai. Kalau barang ini rusak pada saat disewa, itu tanggung jawab dari perusahaan saya. Dan itu bisa diterima Pak Mero oleh customer saya. Jadi nilai resikonya Pak yang kita tonjolkan Pak Mero. Jadi akhirnya mahal. Jadi kalau misalnya Bapak, iya kalau saya mikir nih CCTV misalnya kita satu paket jualnya 5 juta misalnya untuk 4 channel, 5 juta 4 channel. Ketika dia sewa 1 tahun, berarti kan opsi dari kita pasti dalam 1 tahun ini kita udah profit dong gitu. Nggak mungkin nggak balik modal gitu kan. Betul, Pak. Nah, betul. Secara sebetulnya kalau dia beli pun harganya tetap segitu gitu. Kenapa dia mau gitu? Ya itu Pak, yang ada beberapa aspek yang memang belum saya tanya sih Pak ya, kenapa dia tetap memilih opsi sewa. Ya dugaan saya bahwa mereka tidak akan sampai menuju harga beli yang sudah kita tetapkan gitu Pak. Artinya kalau dia nggak mungkin dia sampai 1 tahun, dia sudah pertimbangkan itu Pak. Nggak mungkin sewa sampai 1 tahun sampai nilainya 5 juta, enggak gitu Pak. Jadi karena sifatnya jangka pendek, terus itu kedua juga ada yang kalau kontraktor itu males Pak, saya nanti bongkar-bongkar lagi barang ini mau diapain setelah dibeli juga kami nggak tahu Pak. Terus Jadi kalau udah sistem sewa seperti itu, misalnya CCTV Bapak rental ke kontraktornya untuk surveillance tadi. Ketika ada terjadi kerusakan, itu kita tanggungan dari kita memang perangkat itu terus menyala atau ada biaya maintenance-nya lagi, Pak? Kalau sistem sewa. Itu sudah resiko kita, Pak. Jadi maintenance sudah include di dalam sewa. Oke. Ya, itu kenapa menjadi mahal juga, Pak. Include. Sudah include.
Jadi kalau misalnya jaraknya jauh, mau nggak mau kita harus siapkan unit cadangan, Pak. Tapi kalau jaraknya masih dijangkau dalam satu kota, ya kita kirim teknisi untuk perbaikan di lokasi. Oke. Oke, thank you nih Pak Ya, ilmunya. sama-sama, Pak. Silahkan dicoba. Mungkin ada yang lain? Ya, prinsipnya kita menyediakan produk dan jasa yang kita tetapkan di perusahaan kita. Kalau memang produk atau jasa layanan kita nggak punya, sementara kita masih mau bantu dari customer kita, kita bisa partner ya, cari partner, kita ambil komisi aja, itu jauh lebih resikonya jauh lebih kecil. Dan kita memang betul-betul harus pastikan partner kita juga harus oke layanannya. Kalau nggak juga berabe, pusing juga kita. Ya, mungkin ada yang lain? Pak Adi, Pak David, Cilioni, Pak Kur di Pontianak, Pak, di mana? Ada yang ditanya? Nah, Pak David tuh, Pak David. Oh, Pak David. Pak David di Pekanbaru ya, Pak David ya? Iya Pak, saya di Pekanbaru Pak. Oh iya. Tetangga sama Pak Mero. Oh, tetanggaan. Selain opsi sewa, apa ada ide lagi Pak untuk produk layanan Bapak? CCTV juga ya Pak ya? Iya Pak. Cuman gini Pak, saya dari dulu mau coba apa ini, sewa ini Pak. Cuma Ya, tentu gimana, kita Pak? hitung dulu Pak, berapa biaya. Betul. Karena kita di sini kan investasi Pak. Betul, Pak. Investasi. Investasi kita. Kalau misalnya investasinya nggak balik, rugi Pak. Makanya memang mungkin mahal ya kalau kita sewa itu Pak ya. Ya, supaya cepat balik Pak. Ya begitu. Supaya Jadi cepat balik. menghitung formula ini kita harus kita buat Pak gitu. Misalnya minimal sewa berapa, ya kan? Ya, terus betul. Biaya per bulannya berapa, kan gitu Pak. Betul. Nah, saya biasanya negosiasi Pak David antar kalau sewa mau diturunkan, berarti pelanggan saya harus sewanya jangkanya panjang Pak. Betul. Kalau sewanya kita tetapkan tinggi, artinya dia jangkanya pendek Pak. Betul. Itu prinsipnya. Cuman yang pengalaman Bapak selama ini banyak Pak yang tertarik dengan sewa Pak. Lumayan ya Pak ya, maksudnya dalam setahun itu adalah Pak, ya memang nggak lebih dari 10, tapi ya ada 5 sampai 7 itu sewa. Lumayan Pak, sewa. Lumayan Pak ya. Ya, ya kalau Pak. selama ini memang kita tidak pernah menawarkan sewa Pak, selalu kan pinginnya jual gitu. Betul, lebih aman jual kayaknya Pak. Iya, lebih nyaman dijual Pak. Nah kalau kita juga mengikutin ada di list itu harga sewa, mungkin bisa jadi opsi sewa ini juga jadi ramai, Pak. Satu lagi sewa tentu kita lihat karakter orang, Pak. Betul. Nanti tagihannya ribet kan? Semua sewa bayar di depan, Pak. Oh, jadi sistemnya gimana tuh, Pak? Ya, jadi kita harus buat surat perjanjian sewa menyewa, Pak, bahwa pembayaran itu kalau bisa minimal itu 30% atau 50% itu di depan uang sewa. Misalnya sewanya 6 bulan, 3 bulan pertama di depan dibayar. Terus selanjutnya per bulan? Per bulan. Kalau itu Pak David nggak percaya ya, maksudnya ini orang belum dikenal, reputasinya kita nggak tahu. Nah itu kita jaga dengan surat perjanjian dan dia bayar di depan Pak beberapa bulan awal. Selama ini yang customer-nya ada yang apa nggak Pak? Yang nggak ribet gitu nggak tagihannya? Nggak ada Pak, baik-baik aja. Baik-baik aja. Ya. Berarti kita harus seleksi juga orang Pak ya? Ya, di opsi perjanjian Bapak harus tulis kalau tidak membayar lewat 1 bulan cabut Pak. Ya. Ya, itu hak kita. Ya. Tapi kalau kabel-kabel cabut Pak. Kenapa Pak? Kalau kabel-kabel tentu susah nyabutnya juga. Iya Pak. Berarti kan yang kita cabut kan perangkat aja Pak berarti. Ya, kalau saya kabel tetap saya bawa Pak. Oh, saya tetap cabut. Cabut ya.
Ya, Iya. tahu cabut Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Robi. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya, opsi sewa ini menjadi alternatif. Tentu saja kita juga harus mengamankan dari transaksi ini. Jadi tolong dibuat nanti semacam rancangan surat sewa menyewa dan memang betul resiko ada di kita dan kita pembebanan resiko itu kita bebankan di tarif sewanya. Demikian untuk opsi sewa ya. Nah, mungkin ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain mengenai materi yang terdahulu boleh kalau memang ada yang kurang jelas. Silakan. Ayo Bapak, pasti belum bikin kanvas ya? Tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu bisa paham materi yang saya sampaikan dan kalau mau dicoba, kalau ada kesulitan nanti bisa japri saya. Gitu Pak Erhan. Iya Pak. Ya. Kalau tidak ada, mungkin ada pertanyaan lagi, satu lagi. Ya, cukup Pak. Hari ini mungkin saya kembalikan ke Pak Erhan, Pak. Oke. Silakan. Terima kasih Bapak. Atau mungkin ada sedikit, kalau boleh ya Pak Robi ya. Mungkin boleh, silakan Pak. Dari peserta ada saran atau bagaimana gitu supaya interaktifnya terjadi itu Pak. Betul Pak. Silakan. Dari Pak Kur atau Cilioni atau dari Pak Christian, Pak Mero, David. Ya. Apa ada kesulitan di mananya gitu? Silakan. Sebetulnya sih kesulitannya nggak ada Pak, cuman memang lagi di akhir tahun ya. Oh, Kerjaan ya, paham, Pak. lagi banyak. Paham, iya. Jadi diusahakan kelasnya tetap ikut, cuman ya sampai sekarang tugasnya itu Ya, nggak apa-apa Pak. Ya. Fokusnya terbagi ya Pak ya, terbelah. Iya. Ya, betul Pak. Nggak masalah Pak. Jadi prinsipnya kalau syukur kalau Pak Mayaro sudah paham materinya. Nanti pada saat nanti menempel, membuat itu kalau ada kesulitan bisa konsul langsung Pak. Nanti saya bimbing. Siap Pak. Iya. Cilioni juga betul, bilang betul. Mungkin Cilioni sibuk bolak-balik ke Solo juga ya Ci ya. Ya. Oke. Sayang memang momennya akhir tahun, kalau banyak order sayang dilewatkan Pak. Ya berarti semua sukses lah Pak ya, banyak proyek akhir tahun. Ya, amin Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi. Oke. Oh, Cilioni mau ngomong sih, silakan. Oh, lihat aja. Silakan Ci Leoni. Ya, aku mau nanya sih tentang customer segment ya tadi kan bahasnya ya. Iya. Kayak customer segment di CCTV kan juga banyak banget tuh. Kadang ada yang ibu-ibu, kadang ada yang perkantoran. Oke. Kadang ada yang anak muda juga. Iya. Kalau kayak gitu berarti kita bikin per masing-masing kayak apa sih yang value proposition kemarin, customer segment masing-masing dengan bisnis yang sama ya? Dengan bisnis yang sama, customer segment-nya memang didefinisikannya per kategori sesuai demografi dan psikografinya, Ci. Jadi kalau misalnya ada anak muda misalnya itu perilakunya kita mesti tahu. Kalau misalnya di generasi di usia 50 tahunan ke atas perilakunya seperti apa. Nah, kita sudah mulai memilah-milah segmen customer kita.
Berarti memang nggak bisa pilih semuanya gitu, apa kita emang harus pilih salah satu atau Saya tidak berbeda ya, gitu? ya boleh silahkan semua segmen digarap, Ci. Cuman pada saat nanti menetapkan value proposition, produk atau layanan yang kita jual itu kita mesti sesuaikan dengan customer segmen kita. Ya. Kalau customer segmen yang selalu datang di saya itu anak muda, dia selalu tanya kamera WiFi smart kamera itu, Ci. Jarang yang mau yang profesional. Nah, Ya, itu kan itu karakteristiknya mereka seperti itu, plug and play. Itu, Ci. Iya, makanya kan karena orang-orangnya beda-beda, terus kadang kalau kita menentukan customer segment gimana caranya, terlalu banyak jenisnya gitu. Boleh, Ci. Mungkin ya artinya saya tidak membatasin cuman satu customer segment, enggak. Kita boleh banyak berbagai customer segment, cuman tetap produk dan layanan kita harus disesuaikan, teknik menjual kita juga harus menyesuaikan dengan mereka, Ci. Tiap customer segment. Tuh. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Ci Leoni. Oke, ada lagi? Ya. Kesempatan terakhir nih, Pak. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Pas jam 11 ya. Pas jam 11. Kalau Pak Adi kan industrinya nih agak berbeda sama kita. Revenue stream-nya kira-kira apa, Pak Adi? Saya revenue stream-nya sih, kalau yang tetap sih belum ada ya Pak. Tapi rencananya sih kalau yang buat tetap begitu, paling kayak misalnya subscription base begitu Pak. Oh, seperti apa tuh? Ya, misalnya sosial medianya mau di manage begitu. Nah, bisa bayar per bulannya berapa gitu kan. Oke. Ya. Jadi kayak membership ya, Pak ya? Iya, bisa dibilang kayak membership gitu. Ya. Artinya pendapatannya pasti berulang nih, Pak ya? Iya, jadi per kontrak jadinya Pak. Paling oke. per tahun begitu ya. Per tahun ya? Oke. Sip. Kasih Pak Adi. Ya. Oke, Pak Irfan. Oke, kalau Silakan. nggak ada lagi, kita akan tutup training kita siang hari ini. Semoga tetap Bapak-Bapak tetap semangat ikutin ini karena masih ada training minggu depan dan semuanya pada sibuk, tapi saya berharap tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Selamat berweekend ria dan jangan lupa tetap tersenyum. Ya. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.